Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah laporan tugas pengolahan citra digital yang sudah kami kerjakan, yang berjudul Deteksi Pickup dan Truk Menggunakan YOLO V26. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Christopher Richard Yusuf. Kemudian ada rekan teman saya, yaitu Dika Permana dan Muhammad Hafiz Fikri. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan computer vision telah membuka peluang besar dalam otomatisasi deteksi kendaraan. Identifikasi manual kendaraan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, terutama untuk kelas kendaraan yang memiliki kemiripan visual seperti pickup dan truk. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi otomatis yang mampu membedakan kedua jenis kendaraan tersebut secara akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan model deep learning berbasis YOLO, khususnya YOLO 26, yang merupakan versi terbaru dari Ultralytics, proses deteksi dapat dilakukan secara real-time dalam satu forward pass tanpa memerlukan proses region proposal yang kompleks. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, membangun sistem deteksi pickup dan truk menggunakan YOLO 26, serta menyiapkan dataset dengan anotasi bounding box format YOLO. Yang kedua, melakukan training, validasi, dan testing menggunakan Google Colab, serta mengevaluasi performa model dengan precision, recall, MAP, dan confusion matrix. Manfaatnya yaitu untuk mempercepat identifikasi kendaraan secara otomatis, menjadi referensi penerapan YOLO 26 pada deteksi objek kendaraan, dan memberikan pemahaman tentang tantangan deteksi kelas kendaraan yang serupa. Selanjutnya di sini ada dataset dan anotasi. Di gambar ini ada tabel pembagian datasetnya. Yang pertama, sumber dataset. Ada 4 dari sumber RoboFlow Universe digabungkan menjadi satu dataset terintegrasi. Yang pertama, anotasi bounding box format YOLO. Yang kedua, total 1175 gambar kendaraan. Yang ketiga, kelas, yaitu ada pickup dan truk. Yang terakhir ada processing dan augmentasi via RoboFlow. Lalu ada pembagian data. Di sini ada tren, yaitu 702 gambar, terdiri dari 236 gambar pickup dan 516 truk. Lalu ada valid, yaitu 317 gambar, yang terdiri dari 39 pickup dan 292 truk. Lalu ada tes, yaitu 156 gambar, yang terdiri dari 7 pickup dan 162 truk. Format anotasinya yaitu format anotasi YOLO per baris, kelas underscore ID, X underscore center, Y underscore center, weight height. Yang pertama itu class underscore ID-nya 0 sama dengan pickup, 1 sama dengan truk. Yang kedua ada koordinat dinormalisasi 0 sampai 1. Yang ketiga ada satu file TXT per gambar. Contohnya 10.52, 0.48, 0.30, dan 0.25. Lalu penjelasan singkatnya yaitu dataset dikumpulkan dari 4 sumber RoboFlow Universe. Lalu digabungkan menjadi 1175 gambar dengan 2 kelas yaitu pickup dan truck. Setiap gambar dianotasi dengan bounding box format YOLO. Data dibagi menjadi tren, yaitu 702, validnya ada 317, dan tes ada 156. Distribusi kelas belum seimbang. Truk jauh lebih banyak daripada pickup,
terutama di data versus 162 truk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Christopher, yaitu ada format anotasi YOLO. Di sini ada bagian kelas underscore ID, yaitu dengan keterangannya nomor kelas objek, yaitu 0 untuk pick up dan 1 untuk truk, dan X underscore center, yaitu keterangannya titik tengah bounding box pada sumbu X, dan bagian Y underscore center, yaitu dengan keterangan titik tengah bounding box pada sumbu Y, dan pada bagian width, yaitu untuk lebar bounding box, dan bagian height, yaitu untuk tinggi bounding box. Setiap gambar memiliki file.txt, yaitu dengan berisi anotasi bounding box dengan format class underscore ID, X underscore center, Y underscore center, dan width dan height. Nah, penjelasan pada kolomnya yaitu contoh 1, 0,52, 0,48, 0,30, 0,25, yang artinya kelas truk posisi tengah gambar dengan lebar 30% dan tinggi 25% dari gambar. Dan selanjutnya ada satu file.txt per gambar, yaitu satu baris per objek yang terdeteksi dalam gambar tersebut. Dan yang terakhir ada format ini tuh langsung kompatibel dengan Ultralitik YOLO V8 atau YOLO 26 tanpa perlu dikonversi. Dan selanjutnya di sini ada perancangan model YOLO 26, yaitu dengan parameter modelnya YOLO 26 dan pre-trained wake-nya dengan YOLO 26 n.pt. Selanjutnya ada image size dengan 640 dan epoch-nya 100 dan batch size-nya itu 16. Ada dataset config-nya dengan data.yml dan jumlah kelasnya ada dua, yaitu kelas pickup dan drop. Di sini model yang digunakan adalah YOLO 26, versi terbaru dari arsitektur YOLO oleh Ultralistik, yaitu dipilih karena keseimbangan antara kecepatan intervensi dan akurasi deteksi yang tinggi, yaitu arsitektur modelnya back backbone dengan ekstraksi fitur visual GSP Darknet, dan next gabungan fitur multiskala ViaNet, dan ada head yaitu prediksi bounding box dan kelas, dan selanjutnya ada info size dengan 640 kali 640 pixel. Yang selanjutnya ada hyper parameter training, yaitu dengan epoch 100 iterasi pelatihan dengan batch size-nya yaitu 16 gambar per iterasi, optimize-nya yaitu SGD dengan momentum 0,937, dan ada learning rate 0,01 plus Gaussian annealing, dan selanjutnya ada image size dengan 640 kali 640 px juga. Dan yang terakhir ada alasan pemilihan YOLO 26, yaitu dengan real time detection dalam satu forward class, dan akurasinya itu lebih tinggi dari YOLO P8, ringan, bisa jalan di Google Colab dengan GPU T4, dan ada ekosistem ultralistik yang lengkap. Nah, di sini ada hasil pemeriksaan dataset dengan tabel, yaitu split jumlah gambar, jumlah label, dan keterangan, yaitu dengan tren jumlah gambarnya 702, jumlah labelnya 702, dan keterangannya itu sesuai. Ada palit dengan jumlah gambar 317, jumlah labelnya juga sama 317 dengan keterangan sesuai. Begitupun juga teks dengan jumlah gambar dan jumlah labelnya itu berjumlah 156 dan keterangannya sesuai. Maka penjelasan hasil dari pemeriksaan yaitu pemeriksaan dataset memastikan jumlah gambar dan label pada setiap subset yaitu terrain validitas telah sesuai. Seluruh gambar pada setiap folder telah memiliki file label yang diperlukan agar proses training YOLO 26 berjalan dengan benar. Dan distribusi kelasnya itu menunjukkan jumlah data truk lebih banyak dibandingkan
pick up, yaitu dengan ketidakseimbangan ini perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kemampuan model mengenali kelas dengan data lebih sedikit, terutama pada data tes yang hanya memiliki sedikit objek pick up. Dan yang selanjutnya di sini ada gambar hasil training modelnya, yaitu dengan penjelasan hasilnya, yaitu training dilakukan selama 100 epochs dengan ukuran citra 640 px dan batch size-nya yaitu 16. Grafik menunjukkan penurunan loss secara konsisten, yaitu berarti model itu semakin baik mempelajari pola visual kendaraan. Dengan metrik precision, recall, IMAV 50 dan IMAV 50, step 95 juga meningkat bertahap, yaitu menandakan model berhasil mengenali pickup dan truk dengan akurasi yang semakin tinggi. Nah, selanjutnya ada hasil validasi model, yaitu dengan tabel berikut. Dengan penjelasan hasil validasinya yaitu precision yaitu 0,978 itu menunjukkan sebagian besar prediksi model tepat dengan recall 0,873 berarti masih ada beberapa objek yang belum terdeteksi dan dengan MAV 50 sebesar 0,5 sangat baik. Dan sedangkan pada IMAV 50 strip 95 sebesar 0,772 yaitu menunjukkan kualitas bounding box cukup baik pada threshold lebih dekat. Dan di bawahnya ada sekitar all classes dengan MAV 50 95,1% dengan precision tinggi dan recall perlu perbaikan sebanyak 87,3%. Dan pada pick up ada MAV 50 98,6% yaitu dengan performa terbaik dengan recall tertingginya yaitu 94,9% dan ada truk dengan MAV 50 dengan 91,6% dengan precision tinggi dan recallnya itu lebih rendah yaitu 79,8%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Hafiz Fikri. Oke, kita lanjut ke hasil validasi model. Dan di sini ada grafik. Grafik di atas menunjukkan kurva precision recall dan F1 confidence dari model YOLO V26 ini. Precision sebesar 0,978 menunjukkan prediksi model sangat akurat. Sementara recall 0,873 berarti masih ada objek yang belum terdeteksi. Dan MAPI 50 sebesar 0,951 yang menunjukkan performa deteksi POU 0,5 sangat baik. Dan kelas pickup memiliki performa terbaik dengan MAPI 50 98,6%, sedangkan truk memiliki recall lebih rendah yaitu 79,8% yang mengindikasi perlu penambahan variasi data. Dan di sini ada perbandingan YOLO dari V8 hingga YOLO V26. Dan perbandingan ini YOLO V26 unggul dalam precision 0,978 versus 0,940 dan MAPI 5095 0,772 versus 0,754 yang menunjukkan prediksi ini lebih akurat dan bounding box lebih presisi. YOLO V8 unggul dalam recall 0,904 versus 0,873 yang artinya lebih banyak objek berhasil terdeteksi. Secara keseluruhan YOLO V26 ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antara akurasi dan kualitas model. Dan di sini ada hasil testing modelnya, yaitu terdapat pickup dan truk. Gambar di atas menunjukkan hasil testing model YOLO V26 ini pada data uji.
berhasil mendeteksi kendaraan pickup dan truk dengan bounding box yang akurat. Setiap objek yang terdeteksi ditandai dengan label kelas dan confidence score menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap prediksinya. Dan kita masuk kesimpulan yang dimana dari kesimpulan ini sistem deteksi kendaraan pickup dan truk ini berhasil dibangun menggunakan YOLO V26 dengan output berupa bounding box, label dan kelas dan confidence score. Dataset telah disusun ke dalam format YOLO dengan dua kelas, yaitu pickup dan truk, dibagi menjadi train, valid, dan test. Setiap gambar memiliki file label yang sesuai, sehingga proses training dapat berjalan lebih baik. Hasil validasi model YOLO V26 ini memperoleh precision sebesar 0,978 dan recall sebesar 0,873. MAP 50 ini sebesar 0,951 dan MAP 5095 sebesar 0,772. Hasil ini menunjukkan model memiliki performa deteksi yang baik. Dan hasil testing menunjukkan bahwa model mampu menampilkan deteksi kendaraan pada gambar uji, namun masih terdapat beberapa kesalahan akibat kemiripan bentuk kendaraan serta variasi kondisi gambar dan ketidakseimbangan dataset. Hal baru yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan YOLO V26 pada kasus deteksi dua kelas kendaraan pickup dan truk, serta perbandingannya dengan hasil eksperimen YOLO V8. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.